Hari ini kami akan mempresentasikan tentang empty completeness. Jadi di sini pengantarnya itu mengenai konsep empty completeness dalam komputer teoritis merujuk pada kelas masalah yang secara komputasi dianggap sulit diselesaikan dalam waktu cepat atau polinomial. Materi ini tuh membedakan secara fundamental antara kelas masalah P yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial dan kelas NP yang solusinya diverifikasi dalam waktu polinomial. Ini ada 3. Jadi P itu bagian dari waktu polinomial. Jadi masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial artinya jumlah langkah dibatasi oleh polinomial dengan ukuran input. Contoh yang diberikan itu seperti mencocokan biparti. Biparti itu kayak kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi kondisi pertama dan kondisi kedua itu harus saling connect gitu. Kalau NP itu waktu polinomial non-deterministik atau permasalahan yang solusinya dapat diverifikasi dalam waktu polinomial. Kelas ini mencakup semua permasalahan dalam P. Kalau NPC itu waktu polinomial lengkap atau bisa disebut masalah tersulit dalam NP jika algoritma waktu polinomial ditentukan untuk satu masalah NP lengkap, maka semua masalah dalam NP yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial atau P sama dengan NP. 1 juta dolar, bayangin deh, itulah 1 juta dolar. Di sini ada video, mungkin ini videonya kami rangkum dari materi video Semaya. 1 juta dolar, bayangin deh, itulah hadiah yang ditawarin sama Clay Mathematics Institute buat siapa aja yang bisa mecahin salah satu dari 7 masalah hadiah milenium. Sebuah hadiah yang nungguin seorang jenius. Pertanyaannya sekarang, apa jangan-jangan jenius itu kamu? Soalnya, salah satu dari masalah ini adalah inti dari ilmu komputer. Sebuah misteri yang udah bikin pusing para pemikir terhebat selama lebih dari 50 tahun. Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, anggap aja kita lagi jadi detektif. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal selidiki salah satu misteri terbesar di dunia matematika dan komputasi, masalah P versus NP, dan dunia aneh dari NP completeness. Oke, kita mulai ya. Setiap misteri yang keren itu kan pasti dimulai dari petunjuk-petunjuk dasar dong. Petunjuk pertama kita adalah ngertiin dulu apa sih yang dianggap komputer sebagai masalah yang gampang. Nah, ini membawa kita ke kelas P. Jadi, kelas P itu singkatan dari waktu polinomial. Gampangnya, ini tuh kumpulan masalah yang bisa kita bilang cepatlah diselesainya. Kalau kamu kasih komputer sebuah masalah di kelas P, dia bisa nemuin jawabannya dalam waktu yang masuk akal. Bahkan kalau masalahnya makin gede. Terus, apa sih waktu polinomial itu? Gini deh, bayangin kamu lagi bikin kue. Kalau kamu gandain jumlah bahannya, mungkin waktu yang kamu butuhin jadi 2 kali lipat juga. Pertumbuhannya lurus, bisa diprediksi. Nah, sebaliknya, ada masalah yang waktunya eksponensial. Ini yang meledak nggak karuan. Nambahin sedikit aja bahan, bisa berarti waktu masaknya jadi miliaran kali lebih lama. Jelas, komputer lebih suka yang pertama. Oke, petunjuk pertama udah. Sekarang petunjuk kedua. Nah, di sini nih mulai seru dan agak ribet. Ayo kita bedah kelas NP. Disinilah misterinya mulai dalam, dan ini semua tentang perbedaan antara menemukan jawaban dan memeriksa jawaban. Penting banget nih, NP itu bukan singkatan dari non-polinomial. Ini sering banget salah kaprah. NP itu sebenarnya singkatan dari non-deterministic polynomial time. Intinya gini,
Untuk masalah di NP, walaupun nyari solusinya bisa jadi susah banget, kalau ada orang yang ngasih kamu jawabannya, kamu bisa ngecek benar atau salahnya dengan cepat banget. Nah, kutipan ini benar-benar ngejelasin intinya. Sertifikat itu ya anggap aja contekan jawabannya. Yang penting itu proses verifikasinya harus cepat. Oke, ini kan kedengarannya abstrak banget ya. Biar kebayang, kita pakai contoh klasik aja. Anggap aja ini teka-teki logistik buat seorang sales yang super sibuk. Nah, inilah dia yang namanya masalah siklus Hamiltonian. Nyari rutenya, wah itu bisa bikin pusing 7 keliling. Kalau kotanya cuma sedikit, ya bisalah dicoba-coba. Tapi kalau kotanya ada puluhan atau ratusan, jumlah kemungkinan rutenya itu meledak lebih cepat dari yang bisa ditangani komputer manapun. Jadi, nemuin solusinya itu susah. Tapi, gimana kalau ngeceknya doang? Nah, ini dia bagian ajaibnya. Kalau ada teman kamu yang ngasih peta dengan rute yang udah ditandai, ngeceknya itu gampang banget. Kamu tinggal ikutin aja rutenya, pastiin setiap kota dikunjungi sekali dan jalannya beneran ada. Proses verifikasi ini cepat alias dalam waktu polinomial. Itulah kenapa masalah siklus Hamiltonian ada di kelas NP. Dan ini nih perbandingan yang pas banget buat nangkep bedanya. Masalah di PI itu gampang diselesain dari nol, kayak ngikutin resep. Kalau masalah di NP, gampang diperiksa kalau udah ada jawabannya, kayak ngecek sudoku yang udah keisi. Jelas ya, semua masalah P pasti ada di NP juga. Soalnya kalau kamu bisa nyelesain sesuatu dengan cepat, ya pasti ngeceknya juga cepet kan? Oke, sekarang kita sampai di inti misterinya, para penjahat super di cerita kita. Inilah yang disebut masalah NP komplit, puncak dari segala kesulitan komputasi. Jadi, masalah NP komplit ini adalah masalah-masalah di dalam NP yang punya satu sifat magis. Mereka itu yang paling susah di antara semuanya. Dan yang lebih aneh lagi, entah gimana, mereka semua itu kayak saling nyamar jadi satu sama lain. Ini nih, implikasinya gila banget. Kalau kamu bisa nemuin satu aja solusi cepat buat satu masalah NP komplit, kamu itu secara gak sengaja udah nemuin kunci master yang bisa buka solusi cepat buat semua masalah lain di kelas NP. Biar kebayang efek dominonya ya. Misal nih, kamu berhasil mecahin masalah NP komplit pertama yang ditemuin, namanya Circuit Satisfiability atau Circuit SAT. Begitu kamu berhasil lewat sebuah proses pintar yang namanya reduksi, yang gampangnya kayak terjemahin satu masalah ke bahasa masalah lain, otomatis kamu juga udah nemu cara cepat buat nyelesain masalah siklus Hamiltonian yang tadi kita bahas. Dan bukan cuma itu aja, kamu juga sekaligus udah mecahin masalah penjadwalan super rumit, desain protein di dunia kedokteran, mecahin kode di kriptografi, ribuan masalah lain yang sekarang kita anggap mustahil diselesaikan secara efisien. Satu kunci untuk semua. Nah, ini semua akhirnya bawa kita balik ke pertanyaan utamanya, pertanyaan $1 juta yang jadi pembuka kita tadi. Dengan semua petunjuk ini, kita sekarang bisa nyebutin misterinya dengan jelas. Jadi, intinya cuma ini. Apakah P sama dengan NP? Atau kalau pakai bahasa manusia, kalau sebuah solusi itu gampang dicek, apa itu artinya solusinya juga gampang dicari? Apa jangan-jangan dua dunia ini sebenarnya sama aja? Nah, beginilah kondisinya sekarang. Kita tahu P itu ada di dalam NP. Yang kita nggak tahu itu apa ada masalah di NP yang ada di luar P. Kebanyakan ahli sih mikirnya P itu nggak sama dengan NP. Mereka percaya ada masalah yang emang dasarnya lebih gampang dicek daripada dicari. Tapi ya itu, udah lebih dari setengah abad, belum ada satu orang pun yang bisa buktiin. Ini mungkin kedengarannya kayak pertanyaan akademis yang ngawang-ngawang ya, tapi jawabannya itu punya konsekuensi yang luar biasa besar dan nyata buat kita semua. Kalau ternyata P sama dengan NP, dunia kita bisa berubah total dalam semalam. Kita bisa mengoptimalin jalur pengiriman, nemuin obat-obatan baru, bahkan mungkin nyiptain AI sejati. Tapi ada sisi gelapnya, keamanan internet kita, kartu kredit, pesan pribadi, rahasia negara, semuanya itu bergantung pada asumsi kalau ada masalah tertentu yang susah banget dipecahin. Kalau P sama dengan NP, semua gerbong digital itu bisa dijebol. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini ya, seluruh dunia modern kita, dari ekonomi sampai kreativitas, itu dibangun di atas keyakinan kalau beberapa masalah itu emang pada dasarnya susah. Bahwa nyiptain sesuatu itu jauh lebih susah daripada sekedar menikmatinya. Tapi, gimana kalau asumsi paling dasar itu ternyata salah? Nah, itulah misteri P versus NP yang sebenarnya. Ya kita masuk ke contoh soal pertama, itu soalnya tuh nggak ada yang namanya hitungan sama sekali, cuma sekedar jawabannya tuh berupa kata-kata aja ya.
Jadi mulai dari contoh soal pertama itu ada pemerintah kota ingin membuat aplikasi navigasi untuk bus kota. Sistem harus dapat menentukan rute tercepat dari halte A ke B. Jadi ada graf kota yang memiliki bobot positif gitu. Ya pertanyaannya itu kalau masalah mencari rute tercepat itu masuk kelas P, NP atau NP komplit. Sama algoritma apa yang digunakan, sama mengapa pertanyaan itu merupakan kelas tersebut. Nah, jawabannya itu sudah jelas gampang ya, P, karena kita itu pakai algoritma Dijkstra. Kan kita nyari Javascript kan. Nah, Javascript itu Dijkstra itu kan waktu kompleksitasnya itu kan O dalam kurung V plus E log V, yang dimana itu kan merupakan kompleksitas suatu polinomial. Oke, masuk ke contoh soal 2. Di sini ada soal diberikan himpunan bilangan yaitu S dalam kurung 3, 3, 4, 4, 12, 5, dan 2. Terus ada target T sama dengan 9. Ditanya nih, apakah ada subset dari S yang dijumlahi setara dengan T? Di sini juga ditanyain. Ini pertanyaan itu masuk P, NP atau NP komplit. Nah, di sini jawabannya iya. Nah, kenapa bisa iya? Karena di himpunan bilangan dapat angka 4 dan 5. Coba balik lagi. Nah, ada 4 sama 5 ya. Di sini jumlahnya kan nanti hasilnya setara sama 9. Jadi masuk ke dalam targetnya. Nah, karena kita sudah bisa menyelesaikannya, bisa dijawab iya. Maka dari itu di sini kita masuk soal NP, karena soal ini dapat dijawab dengan mudah dan juga bisa diverifikasi benar atau tidak. Kemudian contoh soal yang nomor 3. Sebuah perusahaan ingin mengirimkan paket ke 15 kota. Mereka ingin menentukan urutan kunjungan kota sehingga total jarak perjalanan serendah mungkin dan setiap kota dikunjungi sekali. Manajemen ingin tahu apakah mungkin melakukan perjalanan dengan jarak kurang lebih 800 km. Masalah ini TSP versi decision. Pertanyaannya A, masalah ini termasuk kelas apa? Kemudian mengapa masalah ini dianggap sangat sulit? Dan yang terakhir, bagaimana cara membuktikan bahwa pertanyaan A merupakan kelas tersebut? Yang jawab masalah ini termasuk kelas apa adalah termasuk NP komplit atau NPC. Kemudian mengapa masalah ini dianggap sangat sulit? Karena semua kombinasi rute yang mungkin adalah lombrong N-1 per 2 yang jumlahnya meledak sangat cepat, atau tidak ada algoritma polinomial yang diketahui. Kemudian bagaimana cara membuktikan bahwa pertanyaan A merupakan kelas tersebut? Bisa dibuktikan NP komplit dengan cara membuktikan TSP atau decision termasuk NP, kemudian verifikasi total jarak dalam polinomial, mengurangi masalah Hamiltonian cycle ke TSP dalam waktu polinomial, kemudian menunjukkan TSP adalah NP hard karena termasuk NP dan NP hard, kemudian TSP termasuk NP komplit. Ya, sekian dari kelompok kamu. Terima kasih. Ya. Gimana? Cukup nangkep tentang P, NP, NP konflik? Lumayan lah ya. Jadi ini bukan persoalan yang bisa dihitung, tapi lebih ke ya atau enggak, true atau false gitu kan. Ini susah, ini cukup susah atau susah banget. Intinya di situ. Nah, kenapa kok kita belajar ini? Itu karena
saat ini beberapa hal yang kompleks, contohnya TSP. TSP tahu apa? Udah pernah belajar tentang TSP belum? Belum ya? Traveling Salesman Problem. Udah pernah? Belum ya? Jadi traveling salesman problem itu adalah persoalan dari Yunani ya. Persoalan dari Yunani di mana di situ ada seorang salesman. Ini sebuah contoh ya, salesman dia mau jualan. Dia mau jualan. Salesman-nya ini salesman kan kalau ada yang punya toko ya pasti ya. Tapi ini tokonya bukan salesman ini bukan yang jualan di toko, tapi yang supplier, ya kan? Kalau kalian punya toko kan kalian pasti ngerti ya. Kalau belanja barang kan mesti salesnya yang datang, gitu kan? Bukan pemilik tokonya yang belanja pulaan. Ya ada sih beberapa yang pulaan, tapi biasanya salesman-nya yang datang. Nah, salesman-nya itu gimana caranya dia berangkat dari satu kota ke kota yang lain supaya dia itu efisien, paling dekat jaraknya dan paling cepat. Gitu. Kenapa kok harus paling dekat dan paling cepat? Karena kalau dia muter-muter, dia cuma habis di jalan tapi nggak jual-jualan, gitu kan? Nah itulah namanya traveling salesman problem. Nah problemnya di situ gimana? Adalah tadi contoh ada n-1 faktorial per 2 kompleksitasnya. Artinya kalau jumlah kotanya ada 100, itu pasti akan beda banget dengan jumlah kotanya kalau ada 1000 kota. Nah itu kompleksitasnya di situ. Nah ini kita berpikir dalam kerangka ini ya, menyelesaikan masalah itu dengan serial. Jadi pelakunya adalah satu. Nangkep ya? Pelakunya adalah satu. Pelakunya cuma salesnya ya satu aja. Misalnya ada 1000 kota gitu. Ya berarti yang jalan ke 1000 kota itu ada satu sales. Nah ini menjadi problem ketika kita cuma punya satu aktor atau punya satu unit yang menyelesaikan. Nah nanti nggak tahu nih setelah ini, atau mungkin siapa tahu mungkin kalian yang akan menyelesaikan salah satu problem ini mungkin ya. Gimana cara menyederhanakannya? Gitu. Itu era tadi ada di video itu kan bilang apakah mungkin GPT-10 akan menyelesaikan persoalan itu? Gitu. Maybe. Atau mungkin kita bisa selesaikan dengan menambah jumlah salesnya misalnya, ya kan? Ada 1000 kota, salesnya cuma satu. Wah susah banget gitu kan? Mau cari jalur yang mana? Ini kan kompleksitasnya meningkat. Siapa tahu kalau misalnya kita jumlah salesnya ditambahin, ya kan? Salesnya jadi ada 2, 3 atau dan seterusnya, gitu kan? Ya. Itu pasti akan kompleksitasnya jadi turun lebih banyak. Kalau dari dalam di komputer menambah aktor itu ada ilmunya sendiri. Ilmunya adalah paralelisme. Nah, ini sayangnya di BINUS mata kuliah paralelisasi nggak ada ya. Tapi nanti kalau kalian belajar OS, udah belajar OS belum ya? Belum ya? Semester tahun depan, semester 5. Kalian akan belajar OS, kalian akan belajar paralelisme itu kayak gimana sih? Ini salah satu approach ya, bukan jawaban mutlak untuk menyelesaikan si NP dan NP konflik, tapi ini salah satu approach untuk ternyata kalau
solusinya, bukan solusinya, prosesornya, compute-nya ini lebih dari satu, kompleksitasnya bisa lebih rendah. Gitu. Cuman ini ada konsekuensinya kan. Sistem paralel gitu namanya. Kira-kira gitu. Mau dilanjut atau mau istirahat dulu? Masih punya waktu 30 menit gitu.